Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arif Channel yang membahas tentang matematika karena matematika itu asik ya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang kebalikan teorema Pythagoras ya. Kebalikan teorema Pythagoras. Kebalikan teorema Pythagoras itu bagaimana maksudnya ya? Jadi kita punya teorema Pythagoras seperti kemarin yang sudah kita bahas ya kan. Kemarin sudah kita membahas yaitu teorema Pythagoras itu adalah untuk setiap segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C adalah siku-siku maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Jadi untuk setiap segitiga siku-siku ABC dengan sudut C adalah siku-siku ya, sudut C ini adalah siku-siku, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, maka kebalikannya bagaimana? Kebalikan dari teorema Pythagoras adalah untuk setiap segitiga siku-siku ABC jika berlaku C kuadrat maka A kuadrat plus B kuadrat sudut C adalah sudut siku-siku. Nah, dengan sudut C siku-siku maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi gini, maksudnya adalah ketika misalnya sudut segitiganya itu berlaku ini, maka sudut C-nya itu pasti siku-siku. Contoh misalnya ini ya. Ini misalnya ini berlaku ini berlaku di sini C kecil, di sini A kecil, di sini B kecil ya. Jadi ini urut hadapan-hadapannya. Jadi kalau ini berlaku kok ini C ya, jadi ini C kuadrat, ini kok berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat plus B kuadrat, maka di sini otomatis sudut C-nya adalah sudut siku-siku. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kemudian kalau misalnya di sini ya, jika A kuadrat plus B kuadrat A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka berlaku segitiga siku-siku itu di A. Jadi misalnya di sini ya, A-nya di sini. Ini kok berlaku A kuadrat ini sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka siku-sikunya di sini. Nah, sekarang kalau yang kedua, kalau B kuadrat. Nah, kalau B-nya B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka siku-sikunya di sini. Nah, kalau berlaku C kuadrat ya, ini ya C kuadrat ditambah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka siku-sikunya berada di C. Nah, begitu. Nah, jadi itu tergantung dari berlakunya di mana. Maka siku-sikunya berada di titik tersebut ya. Contoh misalnya di sini contoh saja. Nah, ini contoh ya. Contoh di sini kita punya segitiga PQR ya, punya segitiga PQR ya. Dengan panjang sisi PQ dengan panjang sisi dengan panjang sisi PQ adalah 15 cm ya. Sama dengan 15 cm. Panjang sisi QR ini sama dengan kira-kira 20 cm ya. 20 cm dan panjang sisi PR ini sama dengan 25 cm. Nah, pertanyaannya ya kan? Pertanyaannya apakah segitiga PQR itu merupakan siku-siku, merupakan segitiga ya, segitiga siku-siku. Kalau iya, siku-sikunya nanti di mana? Nah, seperti kemarin kita sudah menggunakan yaitu teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras kan kita pakai C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, apakah ini kita gampang saja ketika dia siku-siku atau tidak? Dia triple Pythagoras atau tidak?
ya, dia triple Pitagoras atau tidak. Nah, untuk menentukan triple Pitagoras kemarin kita cari yang paling tinggi, ya toh? Yang paling tinggi. Kita ibaratkannya diketahui A-nya adalah 15, B-nya adalah 20, C-nya yaitu yang paling tinggi yaitu 25, ya kan? Nah, sekarang kita lihat C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Apakah dia memenuhi ini? Kita lihat 25 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 25 kuadrat 625 sama dengan 15 kuadrat 225. 20 kuadrat sama dengan 400. Oke. Maka di sini 625 sama dengan 225 ditambah 400 sama dengan 625. Nah, karena ini sama, maka PQR ya, segitiga PQR adalah ya segitiga siku-siku. Nah, siku-siku. Nah, siku-sikunya di mana? Karena di sini yang paling banyak inilah adalah PR ya, yang paling tinggi, paling panjang adalah PR, maka siku-sikunya sudut di PR. Nah, seperti itu. Jadi, itu adalah kebalikan dari teorema Pitagoras. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.